Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Tentunya pada kesempatan hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita masuk pada bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian, di mana materi ini masih dalam materi bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Sebelum kita memasuki materi yang lebih jauh, anak-anak persiapkan buku bahan ajar yang sudah anak-anak terima. Kemudian anak-anak siapkan ballpoint atau stabilo ya di sini untuk menebali ya, sekiranya nanti yang ibu guru jelaskan, anak-anak bisa menebali apa yang ada di bahan ajar yang anak-anak miliki. Jadi anak-anak persiapkan bahan bukunya, bahan ajar anak-anak yang miliki. Kemudian nanti kalaupun belum jelas, anak-anak bisa memutar ulang kembali video yang ibu guru buat pada kali ini. Begitu anak-anak ya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Di pembahasan materi sekarang ya, pokok materi yang akan dibahas dalam materi ini adalah yang pertama, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang adalah permintaan dan pengurangan. Dan yang kedua yaitu pengertian pelaku ekonomi. Ya, saya ulangi, yang pertama yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Dan yang kedua pengertian pelaku ekonomi. Begitu anak-anak ya. Selanjutnya yang pertama yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Ya, itu yang pertama yang kita bahas ya. Anak-anak bisa buka buku bahan ajarnya di materi 3, materi yang pertama ya. Anak-anak buka. Nah, anak-anak masih ingat tentang pada saat dulu di kelas 7 anak-anak sudah mempelajari tentang bahwa manusia itu memiliki banyak sekali kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia di kehidupannya. Pemenuhan kebutuhan itu dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang. Nah, dari kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kebutuhan yang berbeda inilah yang menciptakan permintaan. Ya. Jadi, pada waktu kelas 7 dulu, kita sudah bahas tentang konsep permintaan. Kira-kira apa itu permintaan? Nah, kurang lebih permintaan itu adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, jadi di dalam hal ini kita bisa melihat perbandingan permintaan antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan. Yang pertama kita lihat, telepon pintar bukan hal penting bagi masyarakat perdesaan. Sedangkan bagi masyarakat perkotaan, telepon pintar adalah hal yang sangat penting. Nah, kemudian yang kedua, bagi masyarakat desa, pupuk dan perangkat pertanian itu hal yang sangat penting sekali. Untuk masyarakat kota cenderung membutuhkan hasil-hasil pertanian tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu masyarakat desa menghasilkan produk pertanian, sedangkan masyarakat kota memiliki keterbatasan dalam menghasilkan produk pertanian. Kemudian yang ketiga, masyarakat desa memiliki keterbatasan dalam menghasilkan produk elektronik, sedangkan masyarakat perkotaan umumnya menghasilkan produk elektronik. Nah, itu adalah dari beberapa contoh dari permintaan yang terjadi dari antar ruang yang berbeda antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Nah, di sini bisa nggak ada perbedaan? Mengetahui perbedaannya. Kemudian yang B adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam penawaran. Nah, kalian juga sudah mempelajari di kelas 7 mengenai penawaran kan? Ada yang masih ingat tidak? Apa yang disebut dengan penawaran? Ya, penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat diolah produsen pada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu.
Nah, jadi kalian harus sudah mengetahui kan, suatu wilayah itu membutuhkan benda atau produk yang tidak mampu dihasilkan oleh wilayah tersebut. Jadi wilayah yang memiliki suatu sumber daya alam tertentu ini akan menawarkan sumber daya alam tersebut. Apabila wilayah alam memiliki sumber daya yang ditawarkan, maka akan terjadi interaksi antar dua wilayah. Jadi suatu wilayah akan menawarkan produk dan jasa yang didukung antara lain oleh keunggulan alam dan keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Misalnya, wilayah A memiliki kelebihan padi, sedangkan wilayah B memiliki kebutuhan jagung, memiliki kelebihan jagung. Nah, bagaimana mereka bisa interaksi ya? Jadi keduanya antara wilayah A dan wilayah B, ya, yang satu bukan jagung, yang satu memiliki padi. Jadi wilayah Indonesia memiliki potensi alam. Jadi sumber daya alam ini tidak harus berbentuk benda. Jadi kekayaan alam ini juga termasuk keindahan alam itu sendiri. Indonesia memiliki berbagai wilayah alam yang indah serta keunikan alam yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Jadi pesona alam ini dapat pula menjadi keunggulan suatu wilayah ya. Contohnya suatu wilayah ya, suatu daerah memiliki keunggulan dalam hal budaya dan wisata. Nah, ini adalah satu keunggulan yang bisa ditawarkan menarik para wisatawan yang datang ke wilayah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya pengertian pelaku ekonomi. Ya, selanjutnya pelaku ekonomi. Apa pelaku ekonomi? Jadi pelaku ekonomi itu adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Ya, diingat, pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Ya, di sini di dalam pelaku ekonomi ini, di dalamnya atau siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi? Yang menjadi pelaku ekonomi di sini adalah produsen, distributor, dan konsumen. Kemudian secara lebih khusus, pelaku ekonomi itu adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, dan pemerintah dan masyarakat. Nah, ada yang masih ingat tidak apa yang disebut dengan produsen, distributor, dan konsumen? Nah, distributor adalah ya, jadi apa? Ada yang bisa? Oke. Ya. Produsen adalah orang yang membuat bahan, sedangkan distributor adalah orang yang menyalurkan barang, sedangkan konsumen adalah orang yang menggunakan barang. Nah, ingat ya dari ketiganya. Oke. Selanjutnya dari ketiga tersebut, ya, jadi di dalam melakukan kegiatan ekonomi, para pelaku ekonomi saling berinteraksi sesuai dengan interaksi yang dilakukan. Jadi rumah tangga keluarga ini membeli barang-barang konsumsi dari rumah, ya, dari rumah tangga perusahaan, dan sebaliknya rumah tangga perusahaan dapat membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga keluarga, seperti contohnya tenaga pekerjaan ataupun tanah. Nah, sedangkan rumah tangga perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, dan sebaliknya pemerintah membangun berbagai macam sarana prasarana umum untuk kepentingan rumah tangga keluarga ataupun rumah tangga perusahaan. Jadi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan pemerintah dapat mengekspor barang ke luar negeri. Sedang sebaliknya, masyarakat luar negeri juga mengimpor barang dari pemerintah atau rumah tangga perusahaan. Demikian yang bisa Ibu jelaskan untuk anak-anak semuanya. Pada materi kali ini kita cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, hindari kerumunan, jaga imunitas diri, tetap semangat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.